Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah jemaat yang menikmati perkenanan Tuhan. Dan kita akan buka dari jemaat Philadelphia dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Ini menjadi identitas gereja kita, bukan hanya sekedar nama Gibis Philadelphia, tapi karena kita rindu kita mengalami apa yang dialami oleh jemaat Philadelphia, perkenanan Tuhan. Philadelphia adalah satu dari 7 jemaat di mana mendapatkan surat. Dan setiap surat kepada 7 jemaat ini sebenarnya ada bagian besarnya. Yang pertama itu adalah alamat suratnya kepada malaikat jemaat Philadelphia. Jadi ini sifatnya eksklusif. Tidak untuk semua jemaat tapi untuk jemaat yang khusus. Alamatnya jelas. Yang kedua, sebelum menyatakan isi surat ditampilkan sifat Kristus di awalnya. Kalau kita baca di sini katakan tadi yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Itu bicara tentang sifat Kristus, keilahian Kristus, karakternya Kristus. Yang berikutnya ada pujian kepada jemaat, ada kritikan, ada tuntutan, ada ancaman, dan terakhir biasanya ada janji kepada jemaat itu. Tapi dari 7 jemaat ini, jemaat Philadelphia berbeda. Kita tidak menemukan di jemaat Philadelphia itu ada kritikan. Kita juga nggak menemukan di jemaat Philadelphia itu ada tuntutan. Bahkan kita nggak menemukan di jemaat Philadelphia itu ada ancaman dari Tuhan. Jemaat yang lain ada kritikan di dalamnya. Jemaat Sardis dikritik, Laodikia dikritik, Smyrna dikritik. Jemaat Philadelphia enggak. Dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari jemaat Philadelphia. Boleh tampilkan slide-nya? Menikmati perkenanan Tuhan. Saya rindu jemaat kita, jemaat Philadelphia menjadi jemaat yang menikmati perkenanan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah berkenan, Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang di luar ekspektasi kita terkadang, yang di luar jangkauan kita terkadang, tapi Dia melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat jemaat Philadelphia ini punya background pergumulan sebenarnya. Secara alam, Philadelphia ini satu kota yang rentan, yang rawan terhadap gempa bumi. Bahkan dalam satu catatan dijelaskan bahwa pada tahun 17 Masehi ada gempa bumi yang dianggap paling dahsyat sampai saat itu. Dan gempa bumi itu meluluhlantahkan Sardis, Philadelphia, dan begitu banyak kota. Sehingga kota itu hancur berantakan. Dan bukan hanya gempa itu sekali, tapi dia terus-menerus berkelanjutan. Sehingga mereka menjadi masyarakatnya takut tinggal di kota itu. Takut tinggal di rumahnya. Mereka itu tinggal di kemah-kemah sebenarnya padahal mereka punya rumah karena ketakutan gempa bumi itu. Hidup mereka selalu mencekam, dipenuhi dengan ketakutan karena gempa tadi. Yang kedua, mereka punya pergumulan, mereka mengalami intimidasi dari orang Yahudi. Mereka menjadi minoritas yang selalu mendapat kecaman, ancaman. Pergumulan yang luar biasa mereka alami. Tapi kalau kita melihat, tidak selesai hanya bicara tentang pergumulannya. Allah memperkenalkan diri kepada jemaat Philadelphia. Dia pertama mengatakan yang kudus. Tuhan Yesus mengingatkan kita akan kekudusannya. Kata kudus di sini adalah hagios. Hagios itu berbeda, terpisah. Tuhan ingin mengatakan aku ini adalah Allah yang kudus. Allah yang berbeda dengan manusia. Dan selanjutnya dikatakan yang benar. Kata yang benar di sini bicara tentang sejati, bukan palsu. Dan yang berikutnya, yang memegang kunci Daud. Ini bicara tentang otoritas. Kalau kita megang kunci berarti kita yang menentukan. Kita yang pegang kendali. Ini bicara bahwa Tuhan pegang kendali. Mereka mungkin berpikir ketika mereka mengalami bencana alam, mereka diintimidasi, mereka berpikir mereka itu dikendalikan oleh dunia, dikendalikan oleh intimidasi. Tapi Tuhan yakinkan mereka, Yesus yang pegang kendali hidupmu. Yesus yang memegang kendali, Yesus yang punya kuncinya. Dan itu diperkenalkan kepada jemaat Philadelphia. Dan saya yakin itu juga diperkenalkan kepada kita. Allah yang memegang kunci kehidupan kita, amin. Allah yang mengendalikan kita.
Mungkin kita berkata, aku tidak berdaya, aku tidak punya kemampuan melihat kondisi hari-hari ini yang seolah-olah tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi mari kita yakini bersama-sama, Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Amin. Dia yang megang kunci itu. Kalau dia sudah membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kalau dia sudah menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Oleh karena itu, ini Yesus memperkenalkan karakternya. Kenapa dia harus perkenalkan karakternya? Supaya jemaat Philadelphia ini memahami siapa Tuhan mereka. Seringkali Bapak Ibu, kenapa Tuhan izinkan murid-murid mengalami banyak goncangan dalam hidup mereka? Karena Tuhan ingin memperkenalkan karakternya, supaya mereka semakin kenal secara komprehensif. Kadang kita hanya mengenal hanya sebagian-sebagian. Tapi Tuhan ingin setiap peristiwa-peristiwa pengenalan kita bertambah dari sudut pandang yang berbeda. Pengenalan kita akan, oh iya, makanya kalau Yohanes itu hanya mendokumentasikan 7 mujizat. Dan setiap mujizat itu memperjelas siapa dia. Ketika dia menjadikan air menjadi anggur, itu tentang Allah berkuasa atas kualitas. Bahwa dia menguasai kualitas, dia bisa mengubah yang tidak layak menjadi layak. Ketika dia menenangkan badai, dia berkuasa atas hukum alam, dia mengendalikannya. Sehingga setiap mujizatnya dia sedang memperkenalkan pribadinya. Dan ayat ini 3 hal dia perkenalkan kepada jemaat Philadelphia. Aku itu kudus, aku itu benar, aku memegang kunci kehidupanmu. Kalau kita baca, seringkali kita baca ayat 8 ini. Yuk kita baca kembali ayat 8 ini. 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ini menjadi landasan dari jemaat kita, jemaat Philadelphia. Dan saya rindu supaya kita juga menghidupi ayat ini dalam kehidupan kita. Artinya yang pertama, Tuhan tahu pekerjaan kita Bapak Ibu. Kitanya ternyata diperhatikan. Saya yakin percaya Bapak Ibu kita ini pasti suka diperhatikan. Bahkan seringkali kita melakukan sesuatu supaya diperhatikan. Benar ya? Kadang anak-anak itu bertingkah supaya diperhatikan kadang. Makanya kadang kalau anak-anak buat masalah di sekolah, karena mungkin di rumah dia gak diperhatikan. Sehingga cara diperhatikan kan 2 Bapak Ibu. Kalau gak oleh prestasi lewat masalah kan gitu kan? Karena kita itu mata kita hanya melihat yang baik dan yang buruk kan? Yang tengah-tengah kadang enggak. Coba kalau di sini semuanya merah, tiba-tiba ada yang putih, yang terlihat yang mana? Yang putih. Bapak Ibu saudara kasih nama Tuhan Yesus, kita memang senang diperhatikan. Bahkan kita akan melakukan beberapa hal supaya kita diperhatikan. Saya mau tanya, ibu-ibu senang gak diperhatikan? Senang. Anak remaja senang diperhatikan? Senang ya? Kadang telinga kita merah ketika diperhatikan kan? Bicara tentang ayat ini, Tuhan ternyata memperhatikan. Ketika dikatakan aku tahu pekerjaanmu, ternyata dia memperhatikan kita loh. Seringkali jujur kadang pasangan kita nggak memperhatikan kita, benar ya? Luput terkadang, sudah tahu kita baju baru nggak diperhatikan. Ya, karena memang kita suka diperhatikan. Ibu-ibu suka nggak diperhatikan suaminya? Suka ya ditanya gimana kabarnya Ma, gitu ya, gimana kabarnya, ya, lagi di mana posisinya, senang nggak? Wah senang. Kalau kita diperhatikan itu berarti kita dalam jangkauan. Kita dalam dalam pusat perhatian. Artinya apa yang kita lakukan tidak luput dari perhatian Tuhan. Kita di hatinya, di pikirannya, di rencananya. Bapak Ibu percayalah dalam hidup ini. Kadang kita ini berpikir kenapa nggak diperhatikan orang lain padahal aku sudah melakukan kebaikan. Biarlah Tuhan yang memperhatikan kita. Kalau orang lain subjektif kadang perhatiannya sama kita. Tapi kalau Tuhan yang memperhatikan, wow, itu dia memperhatikan bukan hanya tingkah laku kita, sampai kedalaman hati kita. Mari kita menjadi orang yang terus menyadari bahwa kita diperhatikan Tuhan. Jemaat Tuhan yang datang ke gereja ini dengan begitu banyak pergumulan, engkau diperhatikan Tuhan. Mungkin kau datang ke tempat ini dengan begitu banyak tantangan, mungkin maaf secara ekonomi, secara fasilitas tidak memadai, bahkan kau mungkin harus kehujanan, harus kena pasang terik matahari, kadang mungkin harus bayar harga, bayar Maxim, bayar Grab, kadang harus jalan kaki keringat sampai di sini udah lelah gara-gara berjalan 20 kilo misalnya ke tempat ini.
Tuhan memperhatikan itu. Tuhan memperhatikan. Dan yang kedua, kita dihargai. Kita dihargai. Apa yang kita lakukan itu dianggap sama Tuhan. Bapak Ibu, pasti kita agak kecewa ketika yang kita lakukan tidak dianggap, ya, benar ya? Kita sudah berjerih lelah, dapat pujian, apresiasi pun enggak. Kita enggak dianggap, Bapak Ibu. Pasti ada rasa kecewa di hati kita. Pasti kita merasa, kok begitu kalinya ya? Ya. Ini nanti panitia-panitia nih, mungkin ketika kita melakukan tugas kita, enggak ada yang lihat kita. Seolah-olah enggak dianggap, udah kerja kita banting tulang di sini, nan tulang pun kita banting-banting di sini. Tapi enggak ada yang perhatikan. Mungkin kita bisa kecewa. Mungkin pelayan-pelayan Tuhan juga, saya sudah lakukan ini mungkin tidak terlihat sama Pak Gembala, tidak terlihat sama yang lain. Kita lakukan itu. Tapi saya mau katakan, ketika bicara tentang Tuhan tahu pekerjaan kita, Dia menghargai apa yang kita lakukan untuk Dia. Semuanya tertulis dalam kitabnya. Tidak ada satupun yang luput dari pantauannya. Kita dianggap, kita diwongke, kita diorangkan. Kita dihargai apa yang kita lakukan. Mungkin kita lakukan orang pandang sepele, itu aja gitu ya. Kan seringkali gitu Bapak Ibu, kita merasa sudah yang terbaik kita lakukan, tapi orang berkata, itu aja masih kecil kok itu. Tapi bagi Tuhan, Dia sangat menghargai itu. Itu bicara tentang aku tahu pekerjaan. Tapi terkadang mungkin ketika kita melakukan satu pekerjaan, kurang dihargai pekerjaan kita. Kurang dianggap, mungkin suami sudah banting tulang di luar sana, kurang dianggap sama istrinya. Mungkin istri sudah melakukan yang terbaik, kurang dianggap. Mungkin orang tua sudah maksimal, kurang dianggap. Mungkin anak-anak sudah maksimal, kurang dianggap. Mungkin di pekerjaan kita pun, kita berpikir kita sudah melakukan yang terbaik bagi perusahaan kita, ternyata kita nggak dianggap. Tapi percayalah, Tuhan memperhatikan kita, amin. Tuhan menghargai itu. Mungkin orang tidak menganggap dirimu, nggak masalah. Tetapi Tuhan menganggap dirimu, kita dihargai. Amsal 5 ayat 21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan dan segala langkahnya diawasi. Ternyata kita ini selalu dalam perhatian Tuhan Bapak Ibu. Amsal 15:3, mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi dimanapun, kemanapun kita pergi, mau bersembunyi di dalam lemari pun, Tuhan lihat itu. Mau bersembunyi di mana kita? Tuhan lihat. 1 Petrus 3:15, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Itu bicara tentang Tuhan tahu pekerjaan kita. Tuhan begitu detail dari setiap titik sudut, dalam setiap sisi Tuhan melihat kehidupan jemaat Philadelphia. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Sampai akhirnya Tuhan menyimpulkan, kita baca. Tuhan menyimpulkan kekuatanmu gak seberapa. Dari pantauan Tuhan, dari perhatian Tuhan kepada jemaat Philadelphia, Tuhan berkata, engkau punya kekuatan ternyata gak seberapa loh. Kata gak seberapa ini sebenarnya bahasa yang supaya enak didengar saja, tapi bahasanya sebenarnya artinya adalah kecil, sedikit, lemah. Sebenarnya engkau tuh lemah, sebenarnya engkau kecil. Sebenarnya engkau itu lemah, sedikit saja. Artinya kekuatanmu sedikit, yang namanya sedikit kan berarti gak bisa ngangkat 1 ton, gak bisa ngangkat yang berat-berat, kan gitu. Yang namanya kecil berarti ya kecil, gak terlihat. Yang namanya lemah itu rapuh. Tapi gak berhenti di situ. Tuhan tidak memberikan titik kepada kekuatan yang tidak seberapa itu. Tuhan tidak memberikan titik kepada kelemahan kita itu. Tuhan tidak memberikan titik dan akhirnya mengatakan itulah hidupmu, enggak. Ini berkelanjutan. Kata ini tidak memvonis. Ketika Tuhan berkata kekuatanmu tidak seberapa, itu bukan vonisnya Tuhan kepada jemaat Philadelphia, tapi dilanjutkan Bapak Ibu. Kekuatan itu mungkin bicara tentang kita sakit-sakitan hari-hari ini. Kekuatan kita tak seberapa mungkin berbicara tentang ekonomi kita yang pas-pasan hari-hari ini. Mungkin banyak masalah, satu masalah belum selesai, muncul lagi masalah berikutnya. Masalah dari anak sulung, anak tengah, anak bawah, anak bungsu. Masalah dari pahopu, masalah dari parmain, masalah dari hela, masalah dari tetangga, semua masalah. Kayaknya masalah tuh antri mengunjungi kita. Pernah Bapak Ibu berpikir, kok antri masalah ini berkunjung ke rumahku? Pernah? Enggak ya? Buka pintu, datang lagi masalah. Buka pintu samping, masalah lagi. Buka jendela, masalah. Ventilasi pun masalah yang datang.
Mungkin kita ngalami kondisi itu. Mungkin keluarga kita bermasalah dan belum terurus dalam banyak hal. Atau mungkin kita masih muda, anak-anak remaja. Ya, aku masih muda, aku masih banyak hal yang perlu belajar misalnya. Atau mungkin aku nggak punya waktu, aku sibuk. Saya mau katakan ini bicara tentang tidak seberapa tadi. Tapi coba lihat, tidak titik saya katakan tadi. Tapi jemaat Philadelphia, mereka menuruti firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Wahyu 3 tadi Bapak Ibu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Jadi bukan bicara tentang seberapa hebat kita, bukan bicara tentang seberapa banyak kemampuan kita, bukan bicara tentang seberapa lengkap fasilitas kita, bicara seberapa banyak waktu kita, enggak. Tapi apakah kita menuruti firman Tuhan? Menuruti firman Tuhan, itulah yang membuat Tuhan sangat respect dan berkenan kepada jemaat Philadelphia. Dengan segala keterbatasan, dengan kelemahan, dengan kecilnya mereka, tapi mereka belajar menuruti firman Tuhan. Mereka belajar menghargai firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13, Alkitab mencatat, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Jangan pernah remehkan firman Tuhan, belajarlah taat menuruti firman Tuhan. Kadang kita berpikir terlalu berat. Kita harus coba. Karena ketika kita melangkah, disitulah kekuatan dari Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati orang memulai dengan langkah pertama. Seringkali kita nggak mau, gara-gara kita merasa nanti takut gagal. Urusan gagal itu bukan urusan kita adalah melangkah di dalam kasih Tuhan. Nggak ada orang yang sempurna, nggak ada orang yang tidak pernah gagal melakukan firman Tuhan, tapi dia memulai dengan langkah. Langkah itu adalah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Jemaat Philadelphia ternyata, kenapa mereka berkenan di hadapan Tuhan? Mereka menuruti firman Tuhan. Hei bapak-bapak, yuk turuti firman Tuhan. Hei ibu-ibu, ayo turuti firman Tuhan. Anak-anak muda, ayo turuti firman Tuhan. Kita berkata, saya gagal nanti, itu urusan berikutnya. Penting kita belajar melangkah, menuruti. Apa firman Tuhan yang hari ini diulang-ulang dalam kehidupan kita, coba kita turuti. Saya yakin kalau ada firman Tuhan yang diulang-ulang kita dengar, karena Tuhan ingin kita melakukan kebenaran firman itu. Karena Tuhan ingin kita lulus dari kondisi seperti itu. Dalam Yohanes 15 ayat 10 dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ketika kita mengikuti perintah Tuhan, kita sedang ada dalam kasih Tuhan. Kita ada di dalam satu lingkaran anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti kita akan melihat janji Tuhan bagi jemaat Philadelphia begitu luar biasanya Bapak Ibu. Yohanes 14:23, sebab aku akan menyatakan diri hanya kepada mereka yang mengasihi dan mentaati aku. Ternyata perkenanan Tuhan itu bicara tentang bagaimana kita mau belajar mentaati firman-Nya. Mari belajar Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita. Saya, Bapak Ibu, semua kita, yuk bersama-sama belajar menuruti firman Tuhan. Ketika kita disampaikan firman Tuhan itu Bapak Ibu ada perintah, ada janji. Perintah itu untuk dilakukan, janji itu untuk dinikmati. Ketaatan itu bicara tentang perintah. Kalau janji itu Bapak itu bagian Tuhan mengerjakannya. Kalau perintah itu bagian kita melakukan. Saya ulangi, kalau perintah itu bagian kita, tapi kalau janji itu bagian Tuhan melakukan. Yuk belajar taat, supaya Tuhan memang mengerjakan apa yang jadi bagiannya dalam kehidupan kita. Zaman sekarang orang lebih mempedulikan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Orang lebih takut dibilang oleh orang lain, kamu itu gak benar, anak-anak muda lebih takut, kamu itu gak gaul. Kita lebih takut dicap oleh orang daripada kita takut akan firman Tuhan. Tapi di ruangan ini gak ada yang seperti itu, amin. Kita lebih dengar-dengaran apa kata firman Tuhan, lebih menuruti apa firman Tuhan. Alkitab adalah landasan kita berpikir, Alkitab adalah landasan kita berperilaku, dan Alkitab adalah menentukan jalan kehidupan kita. Langsung kita sekarang yang kedua, setia dan tidak menyangkal nama Tuhan.
Jemaat Philadelphia diintimidasi oleh orang Yahudi. Mereka mengalami goncangan, mereka mengalami intimidasi, tapi mereka tetap setia dan tidak menyangkal nama Tuhan. Terkadang ada tekanan, terkadang tadi kelemahan-kelemahan tadi membuat kita rapuh dan berhenti di tengah jalan. Tapi jemaat Philadelphia, mereka itu jemaat yang setia dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu lagu itu Bapak Ibu, kalau anak-anak suruh nyanyikan sebenarnya belum ngerti mereka. Karena coba lihat, ku mau cinta Yesus selamanya. Apa lagi? Meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta. Gimana yang anak muda? Masih tetap cinta Yesus apapun harganya, selamanya. Bapak-bapak, ya, ibu-ibu, hari-hari ini banyak mungkin keterbatasan kita yang mungkin menggoncang, menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Tapi pastikanlah bahwa kita tetap berkata, aku mau setia dan tidak menyangkal nama Tuhan. Amin. Menyangkal itu artinya berdusta, memungkiri, meninggalkan, menolak, murtad, tidak mengakui. Alkitab mencatat Bapak Ibu, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Mari kita jangan sangkal Yesus. Ada orang Kristen yang hanya menyangkal Yesus karena ekonomi. Mungkin kita enggak meninggalkan Yesus dengan pindah agama, tapi kita udah enggak ke gereja lagi. Sudah lebih memilih keinginan kita daripada Tuhan. Sudah lebih memilih pekerjaan kita sehingga kita tinggalkan hari Minggu. Padahal sebenarnya kita bisa ngatur kita misalnya, kecuali yang sip-sipan Bapak Ibu, yang kerja memang hari Minggu. Tapi mungkin kita harusnya bisa memilih. Tapi kita enggak memilih itu Bapak Ibu. Ada orang karena jodoh. Ini selalu saya katakan kepada anak muda remaja. Pilih Tuhan atau jodoh. Jangan tinggalkan Tuhanmu karena jodohmu. Kalau kita menyangkal Tuhan, dia akan menyangkal kita. Jemaat Philadelphia dengan segala kerapuhan, dengan segala yang kecil tadi kekuatannya, mereka gak menyangkal Tuhan walaupun penderitaannya besar. Jodoh, jabatan, pekerjaan, hari-hari ini banyak menjerat anak-anak Tuhan. Tapi ketika kita berkata, saya mau belajar setia seperti jemaat Philadelphia, itu luar biasa. Ibrani 10 ayat 35 Bapak Ibu. Saya akan cepat Bapak Ibu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Dalam versi lain, oleh karena itu janganlah putus asa, sebab kalau kalian tetap percaya, maka ada upah yang besar untuk itu. Jemaat Philadelphia mendapatkan pujian daripada Tuhan dan bukan hanya sekedar pujian. Kita lihat bagaimana mereka mendapatkan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan bagi mereka yang pertama, mereka mengalami pintu terbuka. Kalau kita baca Alkitab ini, pintu terbukanya yang pertama adalah penginjilan. Mungkin hari-hari ini keluarga kita sulit dimenangkan buat Tuhan. Suami, istri, anak-anak. Ketika kita belajar seperti jemaat Philadelphia, Tuhan sedang buka pintu-pintu penginjilan. Keluarga kita diselamatkan. Anak-anak kita dimenangkan. Suami kita dimenangkan. Istri kita dimenangkan. Keluarga kita dimenangkan. Tuhan, hari ini mungkin kita menemukan jalan buntu, tapi Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan kerjakan. Pintu pertama itu adalah bagaimana pintu penginjilan yang selama ini tertutup. Mungkin kita berpikir bagaimana keluargaku bisa diselamatkan, Tuhan tertutup. Udah kayaknya degil, kayaknya keras kepala, kayaknya bagaimana. Tetapi ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Amin. Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara itu. Apa yang sedang kita gumuli hari ini? Mungkin keluarga kita belum diselamatkan. Kita berdoa. Ketika kita menuruti firman Tuhan, kita mendapat perkenanan Tuhan, pintu terbuka. Mungkin pintu terbuka bicara tentang mungkin selama ini ada banyak tertutup dalam usaha kita. Tertutup mungkin dalam pekerjaan kita. Tertutup mungkin di dalam keputusan-keputusan kita selalu mentok. Selalu ada aja yang mengganjal. Selalu ada saja yang mengganjal, selalu ada saja yang menghalangi. Tapi ketika kita mengalami perkenanan Tuhan, Tuhan akan membukakan pintu itu. Mari kita nikmati ini dalam kehidupan kita. Bahasa lain dikatakan turo anogion, pintu terbuka. Tuhan ingin membuka pintu dalam kehidupan kita.
Anak-anak muda mungkin hari ini tertutup banyak dalam hidupmu. Mungkin tertutup pekerjaan, tapi kan engkau belajar menuruti firman Tuhan, Tuhan sedang membukakan pintu bagimu. Mungkin engkau tertutup, engkau berdoa, Tuhan berikan aku jodoh, Tuhan berikan aku yang terbaik. Tapi Tuhan akan membukakan engkau pintu. Amin. Yang mau kuliah, yang mau bekerja, Tuhan sedang mengerjakan itu dalam kehidupan kita. Pintu terbuka yang pertama. Yang kedua, perkenanan Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Mereka mendapatkan perlindungan. Kalau kita baca di ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun melindungi engkau dari hari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan membentengi hidup kita, Tuhan melindungi kita. Dalam setiap mara bahaya pergumulan yang hari-hari ini mungkin mengguncang dunia, kita mendapatkan perlindungan Tuhan. Ketika kita mendapatkan perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, kok bisa ya, kok bisa saya aman, padahal saya tahu keterbatasan saya. Karena ada Tuhan yang melindungi. Karena ada Tuhan yang melindungi kita. Yang ketiga, kita menikmati mahkota, mendapat award, mendapat penghargaan. Alkitab mencatat gini Bapak Ibu. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jemaat Philadelphia mereka mendapatkan mahkota, penghargaan daripada Tuhan. Kalau kita tahu Bapak Ibu ada namanya Miss Universe, Miss Putri Indonesia, itu mereka yang juara itu dikasih apa namanya? Mahkota. Kalau bahasa lain dari mahkota ini upah juga. Berarti ini sesuatu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sesuatu yang menjadi bagian kita, sesuatu yang menjadi haknya kita. Kalau kita mendapatkan perkenanan Tuhan, Tuhan akan perhitungkan dan Tuhan akan memperjuangkan hak-haknya kita. Seringkali kita mempertahankan hak kita nggak mendapatkan hak. Tapi ketika kita menuruti firman Tuhan, Tuhan yang memperjuangkan hak kita. Itu yang ketiga dan yang terakhir Bapak Ibu. Menjadi soko guru, tiang penopang. Soko guru itu Bapak Ibu kalau kita sekarang ini mungkin gak terlalu familiar, tapi gedung-gedung di daerah-daerah Eropa itu ada tiang-tiang di tengah. Ada tiang-tiang menjulang. Ingat Bapak Ibu peristiwa Simpson meruntuhkan ya gedung tempat keramaian itu adalah pilar, 2 pilar di tengah itu, itulah yang dipegang dia. Bukan tembok yang seperti ini Bapak Ibu, tapi pilar yang terlihat. Ternyata perkenanan Tuhan itu ketika kita menuruti firman-Nya, kita akan menjadi orang yang dihormati. Kalau pilar ini bicara Bapak Ibu penopang dalam pelayanan. Jadi dia yang menopang di gereja. Jadi penopang itu berarti punya andil penting. Jadi pilar penentu yang dihormati, bahkan Bapak Ibu dalam beberapa hal ketika bicara soko guru namanya dituliskan, setiap orang datang ke gereja itu akan terlihat nama orang-orang yang punya andil di gereja itu. Sampai sebegitunya loh kata soko guru ini. Dihormati, menjadi panutan yang menopang. Artinya Bapak Ibu kalau kita katakan di sini katakan, ia akan kujadikan soko guru di bait suci Allahku dan akan kutuliskan nama Allahku. Nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Bayangkan Bapak Ibu betapa orang-orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan, dijadikan Tuhan orang-orang yang penting, orang-orang yang berdampak, menjadi penopang di dalam pelayanan. Bapak Ibu yang jadi penopang dalam pelayanan, Tuhan ingin kerjakan ketika kita berkenan di hati Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Artinya kita itu tetap menopang pelayanan, membantu pelayanan, itu namanya pilar. Ya, yang membuat bangunan tetap kokoh berdiri. Kita dibutuhkan. Kita punya andil, kita punya pengaruh, bahkan kita dihormati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan Yesus pada pagi hari ini, yuk kita belajar dari jemaat Philadelphia ini, mendapatkan perkenanan Tuhan. Bagaimana jemaat Philadelphia bisa mendapatkan perkenanan Tuhan? Karena mereka dengan segala keterbatasan mereka menuruti firman Tuhan dan setia kepada Tuhan.